Masuk, Mas Tri ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Saya boleh minum nih Pak Hamzah, Bapak Yul ya kan? Sorry kalau Bapak Yul nggak dapat minum apa namanya nun sewu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Gantian kalau sudah seperti itu siksanya sangat besar. Ini pernah ditanya oleh Bapak Yul itu, so siksa yang menyedihkan, siksa yang pedih, siksa yang menghinakan, ini walahum adzabun azim. Jadi akumulasi dari kehinaan terus apa? Sakit menjadi satu menjadi adzabun azim. Mas Toto gantian. Wahinanas dan di antara manusia mayakulu ada orang munafik yang berkata amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, hari kiamat. Wa mahum, padahal bukankah mereka bingung ini termasuk orang-orang yang mengimani Allah dan hari kiamat. Jadi casingnya aja Mas Toto, casingnya aja beriman tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri dan hartanya, kan kayak gitu. Jadi orang munafik itu udah disinggung di mana-mana modelnya seperti itu. Jadi hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan segala cara, pokoknya untung, pokoknya segala cara. Naudzubillah. Lanjut. Ya khadi'un Allah, dan mereka menipu Allah dengan pura-pura beriman. Waladina, dan orang-orang yang aman benar-benar mereka beriman kepada Allah. Wama, dan tidaklah yakhda'una, mereka menipu illa kecuali anfusahum, terhadap diri mereka sendiri atas kemunafikan. Wama, dan tidak yasbulu, mereka merasa bahwa mereka menipu diri sendiri. Baik. Jadi kenapa digunakan mereka tidak merasa, padahal rasa itu adalah boleh dikatakan indera yang Allah berikan kepada setiap manusia. Ini diantara penjelasannya yang saya baca. Kalau rasanya sudah diangkat, sudah dinafikan, dihilangkan, ya sudah, naudzubillah min dzalik. Itu sensitifnya, keimanannya sudah benar-benar dipertanyakan. Ada fenomena lah kemarin itu, istri itu kan kalau sore itu Pak Aris, anak-anak yang ngaji di rumah saya itu kan yang ngajarin istri itu ya ada sekitar 25-30 kali itu, ya agak banyak kan lah, hujan. Nah kemudian yang lain kan nunggu itu, terus sebagian ada yang dijemput. Dan nah ini ada orang yang 3 anak nih tersisa Mas Toto, kemudian dijemput oleh orang tuanya naik kendaraan, ada mobil Mas. Nah padahal yang 2 ini kan satu lingkungan juga, nggak dibawa. Astagfirullahaladzim. Nah itu kan gimana, kepekaannya sudah nggak berasa gitu loh. Itu sampai dibahas sama istri, oh pokoknya ngomel-ngomel lah istri. Lah yang lakuin sono kok yang ngomel diomelin saya kan kayak gitu tuh. Masya Allah, gimana tuh ya kan, coba saya suruh dengerin Bapak Yul, coba itu kan kayak gitu dalam hati. Yang melakukan kan sono, kenapa sewanya ke aku kan kayak gitu, tapi harus didengerin Pak Hamzah. Kalau nggak didengerin malah tambah parah kan kayak gitu. Nah besok kan ceritanya mau diorder bakso, kalau saya nggak dibantu sama istri, wah apa namanya yang bikin milah apa segala macam Pak Aris. Kalau nggak didengarin nggak bikin itu Pak Aris. Jadi kadang-kadang dipikir-pikir itu. Sayyidina Umar itu kan pernah diomelin masyhur itu. Terus ada orang mau curhat tentang masalah istri. Terus akhirnya mau curhat malah katanya Pak Hari, Sayyidina Umar malah diomel. Nggak jadi kan kayak gitu. Terus Sayyidina Umar panggil lagi, Pak, ada apa? Nah, terus saya nyamper, enggak, mau menyampaikan masalah saya itu diomelin, ternyata mau kesini mau curhat minta solusi, Sayyidina Umar malah diomelin. Terus akhirnya dinasehatin kayak gini, Pak, biarin lah, asalkan mereka itu kan masih merawat anak kita, nyuciin baju, terus masakin. Jadi jangan satu kesalahan mengalahkan 9 kebaikan. Nah saya kalau diomelin terus saya nyamper melawan, balas dan segala macam, kerjaan saya. Jadi ternyata perempuan itu memang harus diakali Mas Toto. Dia apa? Senasib ya? Kenapa senasibnya? Sama. Ya Allah ya Karim. Lah yang melakukan orang lain yang diomel-omelin, saya suruh dengerin itu, gimana sih kayak gitu? Ya Allah, padahal itu kan bisa dengerin aja Mas, biarin aja. Nah terus ketemu, oh ternyata orang kalau sensitifnya, perasaannya, rasa kasih sayangnya sudah dicabut, alamat imannya tidak. Naudzubillah min dzalik. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat, nggak berasa. Ini ada Pak Hamzah sedekah sesuatu, niatnya beliau adalah mudah-mudahan berangkat hajinya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh jamaah haji yang mendoakan bisa segera menyusul.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim al 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi lutfin wa afiyatin wa amnin wa sa'adatin wa bulughil marad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, dengan pujian kepada Allah, salawat kepada baginda Rasulullah, doa diri Masjid Nurul Ikhlas setelah ngaji, mudahkan perjalanan haji orang tua kami, saudara kami Pak Hamzah beserta istri, dan juga seluruh kaum muslimin dari penjuru dunia, dan juga kami ya Allah sampaikan kepada Baitul Haram, berkunjung kepada Madinah Al-Munawwarah dalam keadaan mudah, dalam keadaan engkau berkahi, dalam keadaan bahagia, dan dalam keadaan mendapatkan haji mabrur bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.